Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara baru kami di tahun 2022 ini adalah sebuah acara yang hasil kerjasama dari YKB dengan Ukrida, Krida Bagimu Negeri. Ini adalah sebuah program yang membahas masalah-masalah aktual dalam hidup kita, dalam kehidupan kita dari berbagai perspektif. Sekali lagi, ini adalah kerjasama antara YKB dengan Ukrida. Ukrida adalah tempat yang sangat tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda seorang muda dan bagi putra-putri Anda bila Anda orang tua dari orang-orang muda. Acara ini sekali lagi akan mengangkat aneka persoalan yang kita hadapi sehari-hari dan dilihat dari berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, psikologi, ekonomi, sosial, dan tentu saja perspektif iman Kristen. Dan topik kita dalam jumpa kali ini episode yang keempat, adalah merencanakan karir sejak dini. Dan bersama kita telah hadir Bapak William Gunawan, PhD, CLC, dosen dari Fakultas Psikologi Ukrida. Selamat datang Pak William. Terima kasih Pak. Apa kabar Pak? Baik sekali. CLC itu apa sih Pak? Certified Leadership Coach Pak. Oh, Certified Leadership Coach. Jadi memberi pelatihan juga tentang kepemimpinan dong Pak sebenarnya? Coaching Pak lebih. Coaching. Oke. Itu sangat penting dalam gereja juga Pak ya. Betul. Untuk kan coaching itu sangat penting dalam pengembangan pengkaderan sangat diperlukan. Baik, kita bicara mengenai merencanakan karir sejak dini. Saya mulai dari yang basic saja Pak. Apa sih yang kita maksud atau yang dimaksud dengan karir itu Pak? Baik, makasih Pak. Ya silakan Pak. Ya, karir ya. Biasanya kita tahu itu ada pekerjaan, ada karir. Yap. Nah, kalau mungkin kita mulai dengan apa bedanya? Kalau pekerjaan itu biasanya satu, lalu itu biasanya jangka waktunya singkat. Oke. Lalu biasanya tujuannya juga jangka pendek. Oke. Sementara kalau kita bicara karir, itu lebih dari sekedar pekerjaan, tapi suatu rangkaian pekerjaan. Jadi dari one job to another job, to another profession. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah kalau saya misalnya seorang sebut aktivis gereja, apakah aktivitas atau misalnya seorang pemusik di gereja, apakah itu juga bisa digolongkan sebagai karir Pak kalau dalam pelayanan? Karir ya. Mungkin kalau itu kita bicara tentang pelayanan, seringkali ada istilahnya adalah karunia. Bakat, begitu ya. Nah, punya karunia, punya bakat khusus, lalu dipanggil untuk melayani. Awalnya mungkin dia sama sekali belum melayani. Tapi kemudian jadi aktivis, kemudian aktif, dan akhirnya masuk dalam pelayanan. Nah, kalau kita bicara karir pelayanannya, kan boleh kita sebut demikian ya. Mungkin awalnya seperti prinsip Alkitab. Dipercaya dalam hal-hal yang kecil, nanti diberikan tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Jadi karir ini kita berarti nggak hanya dipakai dalam kaitan dengan tanda kutip pekerjaan misalnya di kantor atau di lembaga tertentu, tapi juga di dalam pelayanan bisa dipakai juga istilah karir. Iya. Kalau dalam keluarga, apakah ada karir seorang ayah begitu? Iya. Kita bicara tentang lebih ke profesi, tahapan. Profesi, ya, profesi, sesuatu yang dikerjakan. Nah, biasanya kalau ayah itu kan karir seumur hidup itu, Pak. Nah, tidak akan beralih ke karir yang lain. Tidak akan beralih, itu. Tidak ada istilah mantan ayah, Pak. betul, nggak ada mantan ayah ya. Jadi, tetapi bisa dikenakan kata karir juga. Jadi, apa sih yang terkandung dalam kata karir itu, Pak? Apakah apakah pengembangan? Kalau misalnya kan saya tukang kayu. Tukang kayu sendiri belum tentu karir kan, Pak? Ya, betul. Tapi kalau saya dari tukang kayu langsung saya jadi seorang ekspor di bidang perkayuan, apakah itu yang disebut dengan karir? Mungkin kadangkala kita melihat bahwa suatu pekerjaan itu bisa karir, bisa juga bukan karir. Pekerjaan yang menghasilkan uang itu kita sebut profesi. Pekerjaan yang kita sukai dan kita hayati itu orang-orang sering sebut itu my passion. Lalu pekerjaan yang kita lakukan untuk melayani orang lain, untuk melayani Tuhan, mungkin kita sebut dengan mission. Dan kalau pekerjaan yang berkaitan dengan panggilan Tuhan buat kita sebut vocation. Jadi apa itu karir? Kalau saya pikir itu gabungan dari semua bagian itu. Bahwa karir seseorang itu sesuatu yang dia suka,
sesuatu yang dia lakukan untuk menghasilkan uang, sesuatu yang untuk menolong orang lain, tapi paling penting menurut saya yang vocation. Apa panggilan Tuhan buat dia? Apakah betul yang dia kerjakan adalah itu yang Tuhan inginkan untuk dia kerjakan? Jadi apakah dapat saya katakan bahwa karir adalah sebenarnya cara dan usaha seorang untuk mengerjakan atau melakukan panggilan yang diberikan Tuhan kepadanya? Apakah bisa begitu? Saya rasa begitu. Itu definisi Pak Arlianus 2022 ya, Pak. Bisa aja. Sangat bisa, saya rasa, Pak. Ya. Jadi orang harus tahu dulu panggilannya begitu ya, Pak ya? Betul. Dari situ dia membangunnya. Untuk menjadi sebutlah dia mengerjakan atau melakukan panggilan itu dengan semakin lama semakin ahli, semakin ekspor begitu. Yes. Nah, tadi bicara mengenai pentingnya membuat perencanaan karir, Pak. Kalau gitu, mengapa sih, Pak? Apa pentingnya membuat perencanaan karir itu? Kenapa kita nggak follow the flow lah, Pak? Iya. Kue sera-sera ya, Pak? Iya. Oke. Iya, jadi kenapa penting ya, Pak, membuat perencanaan karir ya? Saya rasa ada beberapa sebab nih, terutama sebab-sebab yang terjadi dalam dunia kita saat ini. Nah, selama 2 tahun terakhir, pandemi itu mempercepat perubahan yang terjadi. Yang tadinya perubahan itu normal saja, ini sekarang dipercepat. Jadi ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Disrupsi, betul, disrupsi. Nah, yang kedua, bukan hanya perubahan itu terjadi di dunia secara global, tapi juga pada karir itu sendiri. Nah, saat ini ada banyak perubahan yang terjadi, termasuk perubahan sikap karir. Sikap karir. Ya, kita istilahkan sebagai career attitude. Jadi misalnya contoh, mungkin saya generasi X, Pak. Saya generasi X, 40 to 50, Bapak baby boomers, Pak. Sepertinya boomers ya. Baby-nya lah kita ingat, Pak. Lebih ke baby-nya ya, baby boomers. Lalu generasi Bapak dan saya itu kalau kita bekerja, biasanya sikap karirnya itu cenderung bekerja pada pekerjaan yang sifatnya menetap, jangka panjang. Lalu yang kedua, ciri khas pekerja angkatan kita adalah pada satu profesi. Jadi tidak berubah. Bahkan seringkali pada satu organisasi, Pak. Di situ terus dari setia dari OB sampai pimpinan sampai CEO di situ terus. Nah, itu cirinya. Lalu kemudian generasi di bawahnya, generasi yang Y udah mulai berubah. Mereka mulai mencari yang generasi saya sudah mulai berubah nih. Sudah mulai mau mencari pekerjaan yang ada keseimbangan, work and family balance, kira-kira begitu. Lalu kalau bisa cari kerjaan yang nggak terlalu padat, tapi kerjaan yang bisa ada waktu untuk keluarga. Juga mulai mencari karir yang kalau bisa saya senang, bukan hanya sekedar punya uang. Jadi yang tadinya cuma sekedar profession, sekarang sudah memikirkan tentang passion, memikirkan tentang saya bisa lakukan apa. Nah, generasi bawah kita, generasi Y, ini mulai berubah. Mereka masuk dalam pola sikap karir yang namanya protein. Protein itu dari asal katanya dewa Proteus. Anaknya Poseidon, dewa laut dalam mitologi Yunani. Yang mereka itu hikmatnya, Proteus itu berhikmat, tahu tentang masa depan, tapi juga sangat mudah berubah karena dia nggak mau kasih tahu orang lain tentang masa depan. Jadi dia mau keep sendiri, sehingga dia selalu berubah dalam berbagai bentuk. Adaptif begitu bukan? Adaptif, agile, cepat berubah, begitu ya. Nah, pola karir anak-anak angkatan generasi Y, milenial ini sekarang seperti itu. Jadi berubah. Tidak lagi kelihatannya tidak setia, padahal mereka setia, tapi setianya pada profesinya. Bukan pada tempat, bukan pada orang. Bukan pada organisasi, bukan pada tempat lagi, tapi pada profesinya. Bahkan mulai berani untuk multi profesi. Bukan hanya sebagai, misalnya kalau Bapak kan pendeta, tapi juga YouTuber nih, Pak. Nah, jadi profesinya sudah mulai dua. Kayaknya Bapak juga generasi Y ini ya. Nah, kalau saya tulis di CV saya, misalnya di CV saya adalah seorang peneliti, saya seorang dosen, tapi juga seorang trainer, seorang konselor, dan seorang coach.
Jadi multi-profession ya Pak. Nah, zaman generasi di bawahnya lagi, generasi Y yang baru-baru nih, mahasiswa, itu sudah masuk ke sikap karir yang namanya boundaryless. Oke. Tidak ada batas. Nah, disinilah peran COVID-19 ini mempercepat. Dari yang diprediksi ya? Jadi yang diprediksi. Jadi malah boundaryless. Misalnya contoh boundaryless itu secara fisik, jadi bisa kerja di rumah. Yang tadinya kita pikir, oh kalau bekerja itu di kantor, harus ada kantornya. Sekarang bekerja dari rumah, bekerja dari mobil, bekerja dari mana saja. Ada di Jakarta, tapi kerja di Amerika. Betul. Lintas benua, lintas negara. Boundary-nya jadi tidak ada batas. Profesinya bisa macam-macam, bisa bekerja pada berbagai organisasi, atau malah bekerja sendiri. Itu banyak orang punya channel-channel YouTube sendiri, Instagram sendiri, ya tidak ada batas. Nah, saya pikir itulah alasan-alasan mengapa memang kita harus planning. Jadi nggak bisa let it flow, karena when you let it flow, you will swap with the flow. Ikan mati itu mengikuti arus, tapi ikan hidup harus berenang melawan arus. Kira-kira begitu. Tapi kalau ini ya Pak, kalau ada perubahan yang begitu cepat, dan ke depan itu masih akan ada perubahan-perubahan yang sebenarnya unpredictable, oke? Lalu untuk apa merencanakan? Bukakan nanti ada perubahan lagi. Apa yang kita planning sekarang tiba-tiba sudah out of date gitu loh Pak, yang kita rencanakan. Justru saya menangkap kalau ada perubahan yang terus terjadi dan begitu cepat, untuk apa merencanakan, nanti aja pada waktunya ketika ada perubahan kita respons. Gimana kalau begitu Pak? Good question itu Pak. Ya, saya juga berpikir keras pada waktu menghadapi mahasiswa dan klien-klien yang datang konseling, lalu bicara bagaimana membantu saya untuk menemukan apa yang saya kerjakan. Lalu pertanyaannya biasanya adalah, mesti mulai dari mana? Kalau kita mulai dari tren itu berubah dengan sangat cepat. Yang 10 tahun lalu belum ada YouTuber, sekarang YouTuber tren. Tapi pertanyaannya, apakah nanti 10 tahun lagi YouTuber masih menjadi suatu tren? Belum tentu. Maka kalau kita memulai dari ujungnya, itu kita akan bingung. Kita nggak punya arah. Maka kita perlu seperti perahu, itu punya jangkar. Di mana kita mulai bergerak, sehingga dari sanalah kita bergerak. Nah, dari mana jangkarnya itu? Kalau menurut saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, maka jangkar kita yang utama adalah batu penjuru itu sendiri, yaitu Kristus yang menjadi dasar. Maka pertanyaan yang pertama yang harus ditanya, saya pikir pada waktu kita merencanakan karir adalah, Tuhan mau kita jadi apa? Jadi bertanya sebenarnya, atau melakukan permenungan, penyelidikan, discerning begitu tentang apa panggilan hidup saya, apa yang Tuhan inginkan saya kerjakan dalam hidup ini. Bagaimanakah mengetahui itu? Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara Kerja Bagimu Negeri dengan saya Pendeta Seloro sebagai pembantu percakapan, dan narasumber kita Bapak William Gunawan PhD. Sangat menarik tadi ya Pak, bahwa justru ya Bapak sebagai seorang ilmuwan di bidang psikologi mengatakan bahwa kalau mau merancang karir itu bukan mulai dari ujung, bukan mulai dari mana-mana, tapi mulai dari apa yang sebagai jangkar utama kita, yaitu kalau kita itu adalah apa yang Tuhan atau Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Tapi sebagai orang muda barangkali, kalau ada orang muda, bagaimana saya mengetahui panggilan hidup saya itu, Pak? Ya, ini another good question. Ya, seringkali
orang muda ini bingung, terutama pemuda ya, usia 20, 30, bahkan ada yang dikatakan dengan quarter life crisis. Karena disitulah biasanya panggilan Tuhan pada diri seseorang itu muncul, dan itu nyaring suaranya. Sangat keras terdengar. Jadi saya mau jadi apa? Tuhan mau saya kerjakan apa di dunia ini? Mereka sudah lulus kuliah dan mereka sedang mencari-cari. Gitu. Lalu bagaimana mengetahuinya? Nah, saya rasa ada beberapa langkah. Nah, langkah pertama yang terutama adalah betul-betul harus punya relasi yang kuat dengan Tuhan, bahwa seringkali kita perlu punya waktu-waktu refleksi pada waktu ulang tahun, katakanlah, pada waktu transisi karir, pada waktu SMA mau kuliah selesai, lalu pekerjaan, lalu dalam beberapa tahapan dalam bekerja perlu sering bertanya, apakah pekerjaan ini, apakah profesi ini memang yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? Dan karena kita adalah murid Tuhan yang terus bertumbuh sampai akhir, it's a never ending process. Kita selalu bertanya. Nah, mulai dari apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Nah, biasanya yang paling gampang adalah kita mengenali yang faktor internal dari dalam diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan sudah berikan kita berbagai macam kemampuan. Jadi yang pertama itu biasanya ada minat. Apa yang kamu suka? What you really like, what you really like. Apa yang kalau kamu kerjakan itu bisa lupa waktu. Merasa happy gitu. Happy, ada joy di sana. Ada happiness di situ ya. Lalu yang kedua, apa yang kamu kalau tadi apa yang kamu suka, yang kedua apa yang kamu bisa. What are your skills? Nah, keterampilan. Nah, biasanya pada waktu kita SD atau SMP kita belajar banyak pelajaran. Tapi begitu kita naik ke level kuliah, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu berbuah dalam bentuk skill. Saya sudah bisa nih skill macam-macam. Skill dalam bidang komputer, skill dalam bidang matematik dan segala macam, dan itu mewujud dalam keterampilan yang dilakukan. Nah, umumnya anak muda itu skillnya masih terus berkembang. Jadi ini yang membuat jadi susah. Jadi saya skillnya apa ya? Kayaknya ada beberapa yang rasa ini skill saya gitu kan? Jack of all trades. Bisa banyak-banyak, tapi nggak ada yang fokus. Nah, inilah kadang-kadang kita seringkali lalai. Kita cuman yang penting saya bisa mengerjakan, tapi tidak menjadi sungguh-sungguh ahli. Nah, padahal skill itu, kalau skill dan minat itu digabungkan, itu akan menjadi sesuatu hal yang, kalau saya kutip Guy Hendricks, itu ada 4 level. Ada 4 level of excellence. Yang pertama, zone of incompetence. Jadi dia awal-awal baru lulus, dia nggak bisa apa-apa. Lalu setelah dia mulai bekerja, skill yang dia bisa dan yang dia suka, kemudian dia masuk ke zone of competence. Dia bisa, tapi belum sungguh-sungguh ahli. Nah, lalu kemudian dia dengan latihan terus, kalau kata salah satu profesor PhD di Stanford, ada law of 10,000. Law of 10,000 hours. Malcolm Gladwell itu mengatakan, kalau kamu menginvestasikan waktu 10.000 untuk melakukan sesuatu, kamu akan menjadi ahli di situ. Itu adalah level of excellent, level yang ketiga. Baru kalau udah level ketiga, kamu lakukan dengan setia, kamu masuk ke level of geniuses. Mereka adalah orang-orang yang mengubah zaman, history maker, orang-orang yang betul-betul luar biasa, yang melakukan sesuatu dengan setia terus-menerus, dan dampaknya terasa untuk banyak orang. Jadi, bolehkah saya katakan bahwa kita dapat mengatakan ini panggilan hidup saya ketika kita udah masuk atau berapa pada minimal zona yang ketiga tadi itu, Pak? Atau di 2 sebenarnya udah mulai begitu? Di 2 sudah begitu, tapi seringkali nih anak-anak muda galau. Lalu dia pindah lagi. Lalu dia belum ada sesuatu yang khas, lalu dia pindah. Nah, seringkali pindahnya itu kepepet, Pak. Nggak ada pekerjaan lain, ya sudah, yang ada saya ambil. Tanpa mempertimbangkan skillnya, tanpa mempertimbangkan minatnya. Nah, ada 2 faktor lagi juga yang perlu dipertimbangkan, adalah kepribadiannya.
Oke. Saya kepribadiannya apakah saya orang yang introvert atau extrovert? Itu berkaitan dengan karir ya Pak? Itu juga sangat pengaruh. Itu. Jadi bisa nggak dikasih tahu bahwa misalnya karir macam apa yang tidak cocok untuk orang yang punya kepribadian seperti ini? Kalau contoh yang biasa dipakai kalau saya ngajar di kelas adalah kalau sales itu harus extrovert. Iya. Nah, tapi sekarang dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sales tidak perlu extrovert juga. Introvert juga bisa, asal dia bisa pakai komputer. Skillnya kan? Skillnya bisa. Okay. Nah, maka disitulah skill itu perlu kita latih, bukan hanya sekedar skill yang biasa, upskill, jadi satu skill naik sampai bisa, tapi kita perlu reskill. Jadi skill yang udah ada, kita tambahkan dengan skill yang lain, sehingga itu punya beberapa keahlian terus. Nah, itu kita kembangkan terus, sehingga itu menjadi suatu keahlian yang menghasilkan uang dan sesuatu yang akhirnya menjadi betul-betul kita bisa. Apakah misalkan kalau seseorang yang tadi kita contoh sales ya. Kalau seorang yang introvert lalu punya skill dan orang yang extrovert dan juga punya skill yang sama, apakah hasil lebih dahsyat yang extrovert, Pak? Kalau memang ada pengaruhnya kepribadian itu dibanding dengan yang introvert yang punya skill yang sama gitu. Di bidang komputer misalnya dengan IT gitu loh. Ya, jadi kan tadi saya bilang ada 4 ya Pak. Satu itu adalah tadi minatnya. Yang kedua skill. Yang ketiga itu ada kepribadian. Yang keempat values. Nilai hidup. Ini nilai berkaitan dengan apa nih Pak? Nilai-nilai kehidupan. Apakah value saya ingin menolong orang? Apakah saya ingin kaya? Apakah saya ingin menjadi terkenal? Nah, seringkali seseorang terdistraksi dengan faktor-faktor lain yang nggak penting. Misalnya, tadi pertanyaan Bapak, kalau dia mestinya kan seorang ekstrovert, baru sales jadi oke. Nah, dengan kondisi sekarang, maka kriteria sales yang berhasil bukan hanya sekedar dari kepribadiannya saja, bukan cuma value-nya, tapi balik lagi, skill-nya itu dia bisa menguasai nggak? Nah, seringkali banyak yang gagal karena dia tidak reskill. Dia upskill terus kemampuan dia menjual, tapi dia tidak tingkatkan kemampuan komputer. Jadi kalau canvassing misalnya satu-satu dia jualan, dia bisa. Tapi begitu disuruh pakai komputer, dia bingung. Maka akhirnya memang mungkin dia senang. Mungkin itu pekerjaan yang calling, tapi akhirnya nggak produktif. Karena dia tidak reskill. Jadi keempat minat, skill, kepribadian, value ini harus betul-betul dikembangkan dan dihayati secara sekaligus begitu, Pak? Iya, betul. Jadi apakah misalnya kan, jadi nilai tadi ya, kalau saya seorang yang pokoknya saya ingin nilainya ini, walaupun ini negatif ya, menaklukkan lah, ingin mengalahkan orang. Apakah itu cocok dengan kalau saya mau jadi, let's say tadi sales gitu, karena saya ingin memenangkan pertarungan ini? Yes. Ya, itu sales, pengacara, politician. Harus punya nilai itu ya, Pak? Itu kalau saya geser sedikit dari sudut pandang minat, itu berada dalam satu kelompok peminatan. Itu kelompok peminatan yang kita sebut dengan entrepreneurship. Jadi meyakinkan orang lain, mempersuasi orang lain. Nah, itu satu kelompok yang kemungkinan besar orang-orang itu juga memiliki nilai yang sama. Nah, dari mana nilai itu muncul? Nilai seringkali muncul dari penanaman nilai-nilai sejak kecil. Dari orang tua. Orang tua, dari lingkungan. Ya, berarti kalau orang nilai kesal yang sabar, berbagi, jangan mengalahkan orang lain gitu ya, berkolaborasi, nggak cocok jadi itu dong, Pak. Jadi tadi entrepreneur. Betul, dia bisa melakukannya, dia bisa menyesuaikan, memenuhi tugas-tugas itu, tapi mungkin siksaan batin, Pak. Jadi saya jadi bingung. Jadi jangan-jangan orang-orang Kristen ini kalau dididik secara betul dengan nilai-nilai Kristiani, nggak bisa jadi entrepreneur loh, Pak. Karena semangat menaklukkannya nggak ada, harus sabar. Kalau dikalahkan, ya sudahlah, nggak apa-apa. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Menarik nih, Pak ya.
Walaupun sebenarnya di Kejadian 1 ayat 28 perintah utama Tuhan adalah taklukkan taklukkanlah bumi. Iya. Menaklukkan bumi. Nah, seringkali kita jadi orang Kristen yang mungkin too soft, atau kita biasa dengan mediocre. Ya udah di tengah-tengah aja. Saya nggak usah jadi yang lebih baik dari yang lain. Saya tidak usah lebih pada yang lain. Padahal Tuhan bilang, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Sebaik-baiknya kan itu berarti kamu being excellent. Itu berarti you become bukan hanya top. Kalau bisa, you be the best. Ya, saya rasa nilai-nilai itu kita perlu. Merencanakan karir itu jadinya menjadi penting, karena kalau kita tidak melakukannya, boleh jadi ada potensi tertentu, ada skill tertentu dalam diri kita yang akhirnya tidak terpakai di dalam yang kita kerjakan karena kita tidak mengenalinya, karena nggak ada perencanaan. Apa bisa begitu, Pak? Saya rasa lebih jauh dari itu, Pak. Oke. Tuhan bilang waktu kita terima Tuhan, itu tujuan hidup orang Kristen adalah to glorify God and to enjoy God. Sangat Calvinis ya, Bapak ya. Oke. Untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Tuhan. Nah, seringkali kita pikir nanti menikmati Tuhan di surga. Nanti aja tunggu dipanggil Tuhan, baru kita menikmati. No, Tuhan menciptakan kita dunia, memberikan kita dunia dengan segala karunia yang di dalamnya supaya kita bisa menciptakan. Jadi kita bisa menikmati itu sesungguhnya di dunia. Jadi kehilangan terbesarnya apa? You lost the joy of having an abundant life that God has provided for you. Nah, kalau tadi mendengarkan Pak William berbicara tentang merencanakan kerja, berarti saya menduganya, apakah benar mestinya perencanaan ini dimulai kapan? Apakah sejak SMA atau sebenarnya tadi kan panggilan itu kan semakin terdengar keras pada ketika mereka masih kuliah. Nah, apakah itu dimulai pada saat kuliah atau sejak SMA sebenarnya udah dimulai merencanakan karir ini? Saya pikir justru itu harus dimulai dari bahkan sejak lahir, Pak. Sejak lahir? Sejak dalam dalam kandungan. Didoakan maksudnya? Betul. Waktu kita ingat Samuel, itu Hana mendoakannya, lalu pada hari kesekian diserahkan kepada Eli. Itu sejak awal sudah didoakan. Jadi planning itu dibuat bukan hanya oleh orang yang bersangkutan, tapi adalah orang tuanya juga? Betul. Oke. Nah, kita di budaya budaya timur ya, seringkali kita, di sinilah muncul masalah. Seringkali orang tua itu mengambil peran terlalu besar. Oke. Sehingga kalau memang waktu bayi, orang tua mendoakan. Waktu anak-anak, orang tua memberikan arahan. Nilai-nilai di situ ya, nilai-nilai, mendirect. Kamu coba ini, kamu coba ini, kamu coba itu, belajar ini, belajar itu. Memberi kebebasan untuk memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Oke. Begitu di SMP, harusnya itu sudah mulai dilatih. Mulai agak lebih dikhususkan, mengerucut. Mungkin tidak harus satu, tapi mungkin 3 atau 4 pilihan. Gitu, dimana dia mulai merasakan, oh saya bisa beberapa hal. Jadi kalau istilahnya ada efikasi diri dalam bidang karirnya, yakin bahwa dia bisa. Gitu. Nah, lalu nanti begitu sudah SMA, perannya harus sudah mulai bergeser. Perannya harus sudah mulai jadi coaching tadi. Orang tua jadi coach. Orang tua jadi coach, melatih. Di sini kamu kurang. Silakan kamu, mungkin menurut kamu apa yang perlu ditambahkan. Nah, disinilah dialog. Ada dialog, ada komunikasi. Nah, begitu dia sudah mau kuliah, di situ dia sudah mulai bisa berpikir. Maka porsinya makin besar. Orang tua porsinya makin kecil. Lalu dia mulai ambil beberapa pilihan, tapi mungkin masih bingung. Nah, bisa diskusi dengan orang tua. Nah, seringkali yang terjadi adalah orang tua, anak berubah terus, orang tuanya nggak berubah pendekatannya. Jadi dari kecil tetap sampai direct terus. Gitu, sehingga akhirnya anak kehilangan kemandirian. Jadi sebenarnya di waktu di SMA itu, ketika anak SMA itu, orang tua dan anak sudah punya dalam tanda kutip kesepakatan tentang kemungkinan karir ke depan. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya, Pak. Beberapa ini begitu. Yes, itu yang perlu dilakukan. Jadi kalau orang tua melakukan itu dengan baik, nanti tugas guru BK di sekolah mudah.
Udah ada alternatifnya. 1, 2, 3, 4. Saya jadi ingat anak saya nih Pak, ketika mau ke perguruan tinggi malah saya udah lepas, dia yang menentukan. Dia minta saya ada 3 hal, hukum, psikologi, dan antropologi. Beri saya waktu membaca buku-buku dasar, baru saya putuskan. Saya bilang, terserah. Jadi tapi seharusnya, artinya kalau anak sudah bisa mengambil keputusan sendiri dengan pilihan-pilihan, it's okay ya. Tetapi sebenarnya di SMA itu orang tua dan anak harus sepakat ya, supaya jangan orang tua maunya begini, anaknya tidak setuju dengan apa yang disebut oleh orang tua sebagai kemungkinan karir. Begitu ya Pak? Sehingga betul. Tidak terjadi pemaksaan. Nah, kalau kita akan beri sejenak dulu Pak, kita akan lanjutkan nanti tentang bagaimana memprediksi peluang karir yang tepat itu supaya kita bisa membuat perencanaan dengan semakin valid begitu. Setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama kami dalam acara Karir Bagi Negeri. Saya Arlian Staroso sebagai bahan percakapan dan narasumber kita Bapak William Gunawan PhD, dosen di Fakultas Psikologi UKRIDA. Kita bicara tentang merencanakan karir sejak dini. Tadi di ujung segmen yang kedua saya menitipkan pertanyaan bagaimana memprediksi peluang karir secara lebih tepat. Tapi sebelum itu Pak William, bisa diulang sedikit Pak. Di SMA itu gimana relasi antara sang anak dalam menentukan peluang karir, kemungkinan karir dengan orang tua, dan bagaimana di perguruan tinggi, Pak? Baik. Ya, kalau di SMA saya rasa menjadi coach. Ya, di SMA itu peran orang tua adalah coach. Coach itu kalau saya penggemar MU. Nah, kalau coach itu biasanya menentukan kesebelasan ini bergerak gimana. Nah, strategi ya. Strategi. Ini kesulitan karena tidak ketemu coach yang tepat. Nah, sebagai orang tua perlu tahu apa yang menjadi kekhasan si anak, apa yang tadi itu minatnya apa, skillnya apa, kepribadiannya, value-nya apa, itu yang harus didiskusikan. Kalau nggak tepat posisinya nanti ya. Betul, kalau nggak salah nanti suruh jadi penyerang malah mestinya back gitu. Betul. Nah, jadi orang tua perlu mengenali, maka perlu ada ada quality time, ada teachable moment. Ada momen-momen yang diajarkan oleh orang tua sehingga orang tua ingat, oh di momen inilah saya diajarkan nilai untuk memberi. Di saat inilah saya diberikan nilai untuk menolong orang lain. Nah, di situ value-nya muncul dan orang tua melihat, oh anak saya punya nilai ini, punya minat ini, punya skill ini. Lalu didiskusikan. Jadi yang pertama-tama harus mengenali itu di samping anaknya adalah orang tua ya Pak, mengenali tadi minat, skill, kepribadian, value. Apakah bisa ditolong nggak kalau misalnya pada let's say kelas 2 SMA begitu dikonsultasi ke psikolog lah, sebut begitu? Boleh sekali Pak, boleh sekali. Tapi umumnya pada waktu anak menemukan identitas remaja biasanya ya, remaja itu mulai bertanya bukan hanya tentang saya ini gendernya apa, tapi pertanyaan dia tentang itu, skill saya apa, kemampuan saya apa, nilai saya apa. Papa ingin saya mengerjakan apa, Tuhan ingin saya mengerjakan apa. Nah di situ sebenarnya dialog-dialog itu harus terjadi pada waktu jalan pagi, pada waktu sambil nyetir nganterin, pada waktu makan siang, makan malam bersama-sama, itu harus muncul dialog-dialog itu. Kenapa? Karena anak sekarang itu tahu banyak informasi. Lebih tahu dari orang tuanya. Orang tuanya mungkin secara informasi kalah, tapi orang tua punya hikmat. Punya asam garam pengalaman yang buat anak-anak remaja hikmat itu belum menjadi suatu yang
penuh ya, masih dalam proses. Nah, itu indah sekali Pak. Jadi informasinya banyak, ada hikmat, wisdom. Bertemu. Wah, ini cakep sekali. Jadi klop sekali. Jadi orang tua lebih banyak pada hikmatnya sebenarnya. Orang tua memberikan untuk melihat peta pertimbangan. ya, melihat peta. Betul. Oke. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, Pak. Bagaimana memprediksi peluang karir secara tepat, Pak? Apalagi karena di tengah-tengah perubahan yang terus terjadi, Pak. Baik. Saya rasa mulai lagi, Pak. Tadi mulai dari jangkarnya. Oke. Jadi sebenarnya Tuhan mau kita lakukan apa? Nah, seringkali kita mendikotomikan antara pekerjaan dengan pelayanan. Jadi apa yang saya kerjakan nggak sama dengan pelayanan saya. Padahal Tuhan memberikan kita the whole package. Jadi sebenarnya apa yang kamu kerjakan dengan baik dalam pekerjaan, pastinya itu juga kamu kerjakan dengan baik di pelayanan. Seperti untuk Tuhan, nggak bisa dibedakan. Kalau seorang hamba Tuhan atau aktivis itu kuat dalam administrasi, dia bisa menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, pasti dia akan juga menjadi seorang pemimpin yang baik di dalam gereja. Nah, pada waktu itu dikembangkan terus dengan setia, maka jangkarnya akan semakin kuat. Dia tidak perlu bingung untuk mencari ini ada tren ini, ada tren itu. Tidak, karena itu mulai dari dalam. Itu mulai dari dalam apa panggilan Tuhan, apa karunia-karunia yang Tuhan berikan pada dia, apa kemampuan yang dia punya, dan dia kembangkan terus. Kembangkan terus, sehingga itu menjadi kemuliaan. Kemuliaan buat Tuhan, kemuliaan buat banyak orang. Nah, sehingga kita tidak perlu prediksi apapun yang terjadi di depan. Oke, sekarang harus IT. Semua harus belajar digital. Oh iya, dan memang cara pembelajaran sekarang memfasilitasi. Di sekolah, di kampus, itu semua diberikan. Nah, tinggal kalau dia sudah tahu secara khusus dia punya skill apa, dia perlu belajar mendesain. Nah, langkah keduanya adalah desain. Jadi langkah pertama dia tahu jangkarnya, dia menghayati apa itu minatnya, skillnya, kepribadian dan nilai-nilainya. Kemudian dia melihat kepada apa skill-skill yang ada dan apa kemampuan dia yang bisa dikembangkan. Jadi jangan mulai dari ujungnya, tapi mulai dari dalam diri sendiri. Bertahap, dari dalam keluar. Jadi saya udah bisa skill ini nih. Saya perlu belajar skill apa lagi ya yang ada. Nah, maka itu perlu dia cari, perlu dia kembangkan, dia explore terus. Apakah ini berarti sebenarnya link and match itu menjadi keliru, Pak? Kan link and match kan mesti menyesuaikan antara yang kita kerjakan di sini dengan yang peluang yang terjadi di pasar, begitu? Saya rasa kalau kita bicara link and match seperti nada pesimis, bahwa ini ada terjadi di pasar, kamu harus disesuaikan ke sana. Kalau buat saya adalah Tuhan memberikan kamu kemampuan dan karunia yang tidak terbatas. Karena itu kamu bukan hanya bisa sekedar matching, tapi you can create the chance. Exactly. Kamu bisa menciptakan pekerjaan dari apa yang kamu bisa, dari apa yang kamu mampu. Tapi katanya itu hanya sedikit orang bisa begitu, Pak. Ya itu tadi, Pak. Karena ada 4 level. Seringkali kita menyerah di level pertama, tidak mau bergerak ke level kedua, dan lalu cukup puas di level ketiga. Begitu. Kan ada yang mengatakan bahwa sejumlah karir atau pekerjaan itu atau profesi itu akan hilang, Pak, karena disruption itu. Ya. Lalu apa yang perlu dilakukan ketika dari SMA udah begini, lalu kuliah udah menyiapkan diri, begitu lulus 1-2 tahun tiba-tiba profesi itu hilang. Yes. Apa yang harus dikerjakan? Nah, itu tadi. Makanya saya rasa kalau paradigmanya link and match, itu yang akan terjadi. Tapi kalau paradigmanya adalah saya ciptaan Tuhan, dan saya adalah ciptaan Tuhan Imago Dei yang terus-menerus diperbarui, setiap hari semakin lama semakin baik, maka kita tidak perlu khawatir, karena kita setiap hari semakin bertumbuh. Bertambah hikmatnya, seperti di Lukas, bertambah hikmatnya, makin dikasih Allah, dikasih manusia. Maka dia juga akan makin mampu punya tambahan-tambahan skill. Dan dia belajar terus. Saya yakin dulu Bapak juga nggak kepikir buat jadi YouTuber. Tapi akhirnya mungkin ini pekerjaannya juga Bapak nikmati. Wawancara orang dan pertanyaan-pertanyaan semakin lama semakin tajam. Kemudian mampu untuk melihat dan mencari pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Nah, ini kan sesuatu yang terus dilatih karena kemampuan dan skill yang dipakai terus. Jadi justru artinya
kalau begitu Pak, apakah dalam pemahaman yang terbatas nih ya Pak, kalau orang-orang di bidang ilmu sosial mungkin gampang beradaptasi, tinggal meningkatkan skillnya, keterampilannya ketika mesti ternyata profesi ini hilang. Bagaimana kalau orang dari jurusan-jurusan yang sifatnya teknik? Yang memang dia kerjakannya ya komputer atau kimia atau fisika begitu. Ketika peluang kerja seperti itu hilang, kalau misalnya di bidang Pak William ya psikologi, psikologi kan mau ditaruh di mana aja kan bisa, tinggal skillnya yang diperlukan apa, saya akan melatih. Tapi kan tidak semua bidang keilmuan bisa begitu, menurut saya atau semua bisa sebenarnya. Nah ini yang ada hard skill, ada soft skill. Oke. Nah, seringkali di kuliah kita belajar hard skill, ilmu teknik dan segala macam. Tapi universitas zaman sekarang, Ukrida misalnya, kita tidak hanya melatih hard skill, tapi juga melatih soft skill. Sehingga dari soft skill yang terus berkembang, hard skill itu sesuatu yang nanti dia bisa pelajari lagi, Pak. Oke. Karena kalau kita bicara kuliah sekarang itu kita mempersiapkan mahasiswa untuk tahun ke depan. Tapi apa yang saya ajarkan sekarang, itu kan saya pelajari sekarang, Pak. 4 tahun lagi, pelajaran yang saya berikan, belum tentu itu masih relevan dengan 4 tahun yang akan datang. Itu kalau kampus, kalau dosen-dosen hanya mengajarkan hard skill tanpa melatih mahasiswa untuk menemukan soft skill dan bagaimana dia mengembangkan dirinya. Itu. Jadi, saya rasa kalau dosen-dosen dan para pendidik sadar dengan itu, kita akan baik saja. Barangkali apa itu maksudnya, apa kurikulum apa namanya sekarang? Kurikulum Merdeka. Merdeka begitu? Ya. Apa itu maksudnya? Ya, saya rasa salah satunya begitu. Sekarang kan wacananya adalah nanti nggak ada lagi jurusan SMA. Penjurusan itu nggak ada. Jadi silakan pilih. Nah, banyak guru, orang tua juga protes. Wah, ini makin bingung dong. Nah, kalau buat kami, seorang ahli dari konselor karir, pengembangan karir, wah ini justru sudah dinanti-nantikan. Justru dengan dibukanya kotak-kotak itu, anak-anak kita diberikan kesempatan untuk belajar, bereksplorasi. Oke. Jadi kita fokus dari internal, dari yang tadi dari minat, skill, kepribadian, value. Dari situlah kita mencipta peluang, mencipta profesi kalau perlu. Oke. Nah, bagaimana ini kan? Kalau kan sebagian besar kita harus mengatakan, Pak, orang itu kan sebenarnya karena pendidikan terkotak. Saya teologi ya jadi pendeta atau guru agama. Ya, psikolog kerja jadi psikologi adalah jadi psikolog atau konselor atau di SDM. Ya, udah terkotak sebenarnya. Padahal ketika kita selesai kuliah, belum tentu peluang yang kita sebutkan itu sebenarnya tersedia. Kita harus berani berpindah jalur, mungkin ekstrim. Nah, apa yang mesti ada dalam diri kita atau bagaimana menimbulkan keberanian untuk berpindah jalur, bahkan jalur yang ekstrim. Dari teologi, tiba-tiba saya menjadi sales begitu loh, Pak. Ya. Oke. Saya rasa kalau dibilang pindah karir secara ekstrim, pada saat seorang menghayati itu semua, pindahnya itu bisa bisa diprediksi, Pak. Gitu. Jadi tidak akan jauh. Karena ada kelompok minat yang membagi seseorang dalam minat tertentu. Ada value tertentu yang memang pekerjaannya ya di kelompok-kelompok itu. Jadi nggak akan jauh kemana-mana sebenarnya. Dan nggak mungkin jauh. Kalau dia jauh, dia akan mati. Betul. Dan apalagi saat ini sudah disediakan, sudah dibuka kesempatannya dengan kurikulum yang berubah, dan perusahaan juga sekarang berubah. Perusahaan itu tidak hanya menerima lulusan dari kampus di jurusan tertentu. Kita melihat sekarang satu iklan pekerjaan itu dari beberapa jurusan. Contoh misalnya HR, bisa dari psikologi, bisa dari hukum, bisa dari ekonomi. Nah, ilmunya itu sendiri hard skill-nya, tapi soft skill-nya itulah yang menentukan. Jadi sebenarnya dengan tadi minat dan terutama value dan kepribadian itu sebenarnya dari awal orang udah punya dalam tanda kutip DNA pekerjaannya begitu loh. Karena kamu begini, ya kamu nggak akan jauh-jauh. Kamu nggak bisa, misalnya nggak bakal jadi tentara lah.
Apa begitu maksudnya, Pak? Jadi nggak akan bisa menyimpang terlalu jauh karena sudah ada pengelompokan minat berdasarkan minat, skill, value, kepribadian. Ya, bisa dikatakan begitu, Pak. Jadi berarti pengenalan terhadap 4 hal ini menjadi sangat penting. Yes. Salah mendeteksinya bikin kacau perencanaan karir begitu. Betul. Dan terutama kalau sudah salah, yang akibatnya adalah gini. Seringkali kita merasa gagal. Pada waktu gagal, kita menyerah, lalu wah, rasanya saya nggak bisa kerja apa-apa lagi. Saya nggak bisa lagi. Padahal kalau dia refleksi lagi, dia tanya Tuhan, sebenarnya kamu bisa apa? Dia akan melihat dalam kegagalan dia akan menemukan ada star moment. Star moment, momen-momen di mana dia bisa berhasil. Ya, something they always remember. Saya selalu katakan itu ke mahasiswa. Jadi misalnya di Ukrida, kami menerima ada mahasiswa yang mungkin pernah gagal. Lalu, mari kita refleksi, apa star moment? Lalu dia cerita, pada waktu saya remaja, saya mampu menjadi seorang ketua di persekutuan remaja saya. Oh, ada star moment. Skill apa yang ada di situ? Oh, skill memimpin. Apalagi? Skill mempengaruhi. Apalagi? Skill mengambil keputusan. Oke. Nah, skill itu kalau diterjemahkan ke pekerjaan apa yang ada dan bisa sesuai. Jadi mengobservasi juga keberhasilan apa yang mereka pernah alami dan melihat skill apa yang ada dalam keberhasilan itu, begitu ya, Pak? Betul. Itu yang disebut dengan transferable skill. Skill yang dibawa dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, lalu makin berkembang nanti dipindahkan lagi. Nah, itu biasanya setiap orang punya beberapa kelompok skill. Oke, Pak, ini percakapan mana, tapi waktu kita terbatas, Pak. Bisakah saya minta tolong Pak William sekarang? Kalau saya minta Pak William membuat semacam rumusan pendek, itu merencanakan itu mulai dari mana, yang diperlukan apa, dan bagaimana ujungnya begitu. Bisakah supaya para pemirsa kita lebih clear, Pak? Silakan, Pak. Baik. Ya, jadi merencanakan karir itu jangan dimulai dari luar, tapi dimulailah dari dalam. Mulailah dari bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah itu mulailah mengenali minatmu. Itu yang paling mudah. Apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, apa yang kamu kerjakan sampai kamu lupa waktu, dan apa yang kamu kerjakan tanpa kamu perlu dibayar. Itu minat, interest. Kemudian masuk ke apa yang kamu bisa. Biasanya apa yang kamu bisa itu adalah apa yang kamu suka. Nah, biasanya ini nyambung. Nah, setelah apa yang kamu bisa, kemampuan itu ditingkatkan. Jadi jangan hanya puas level of yang pertama incompetent, tapi harus naik ke kompeten, harus bisa excellent dan be genius. Yang kedua. Yang ketiga, setelah itu adalah kenali kepribadian dan kembangkan kepribadianmu supaya akhirnya skill, value, minat dan skill kamu bisa inline dengan kepribadianmu dan sesuai dengan value-value yang engkau terima dari pengasuhan orang tua, dari pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang kau hayati. Nah, kalau 4 itu sudah dihadapi, maka apapun juga yang terjadi di luar, perubahan yang cepat, itu tidak perlu kita khawatirkan. Karena kita sudah punya kemampuan untuk mengenali diri, mengembangkan terus, upskill, tapi juga reskill, memperoleh pengamalan skill-skill baru. Kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Jadi sekali lagi 4 hal penting, sahabat DKB: minat, skill, kepribadian, value. Bila ini sudah diketahui dan ada penyesuaian di antara keempatnya sehingga menjadi inline, maka sebenarnya perubahan apapun ke depan, jangan khawatir karena sudah ada dalam diri kita sesuatu yang bisa membuat kita, kalau tidak ada pekerjaannya, kita menciptakan pekerjaannya. Kalau tidak ada peluangnya, kita yang menciptakan peluangnya. Andaikan Anda memerlukan konsultasi tentang bagaimana merencanakan, apakah di Ukrida ada, Pak? Ada, Pak. Kami punya pusat layanan psikologi Ukrida. Oke, kalau Anda membutuhkan bantuan untuk merencanakan karir, tentu bagian dari itu adalah ada studi, silakan
konsultasi kepada atau di Ukrida. Di sana ada lembaga psikologi, lembaga konsultasi yang akan menolong Anda, orang tua maupun Anda sebagai seorang muda, untuk dapat dengan lebih tepat merencanakan karir ke depan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.